teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, siapa nih yang kemarin udah nonton video pembahasan penalaran matematika atau pemat part 1 yang dari soal-soal yang aku ambil dari X ya teman-teman ya. Gimana soal-soalnya bener-bener HUTS kan? Bener-bener hot gitu ya. Dan di video kali ini aku masih mau bahas pemat ya teman-teman ya. Ini ya soal-soalnya agak-agak HUTS, ada juga yang enggak gitu ya. Oh ya teman-teman, aku tuh rencana mau bikin kayak grup gitu loh, grup untuk ruang belajarmu di Telegram. Nanti aku sertakan linknya di bawah ya. Mungkin teman-teman yang mau join silahkan. Jadi yang mau tanya-tanya, kirim-kirim soal, mau tanya apapun materi yang teman-teman nggak paham, termasuk juga materi pelajaran ya teman-teman, nggak harus materi UTBK. Kayak misalkan teman-teman tuh ingin konsultasi tentang materi apa ya, misalkan ya materi kimia, fisika, insya Allah nanti akan aku bantu semampuku dan sekosongku ya untuk bisa ngerespon atau apa namanya ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup itu. Yang mau join silahkan, nanti linknya akan aku taruh di bawah ya. Dan itu grup Telegram. Semoga nanti itu bisa menjadi wadah teman-teman untuk bisa belajar bareng aku. Itu murni untuk apa ya, konsultasi gratis sih teman-teman, nggak apa-apa, karena aku memang suka membantu ya, apalagi membantu adik-adik yang masih SMA yang ingin belajar gitu ya. Aku suka share ilmu ke teman-teman semuanya, jadi itu menjadi salah satu wadah agar kita bisa belajar bareng kayak gitu. Termasuk juga misalkan mau tanya soal-soal terkait dengan UTBK, silahkan, gak apa-apa gitu. Oke, langsung aja kita bahas pemat untuk yang part 2. Halo teman-teman, aku bahas part 2 PM alias pemat. Kita langsung bahas soalnya ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB 20 meter. Baik, kita langsung gambar aja deh tamannya. Kan ABCD, lanjut AB 20, lebar BC 16. Berarti ini 16, ini 20 ya. Pada taman dipasang dua alat penyiram air. Penyiram air pertama diletakkan di titik yang jaraknya 6 meter dari AD dan 6 meter dari CD. 6 meter dari AD, 6 meter dari CD. Oke. 6. Sedangkan penyiram air kedua diletakkan di titik yang jaraknya 6 meter dari AB dan 6 meter dari BC. Oh, ditaruh sini ya. Nah, ini penyiram air. Ibaratnya nih airnya ini memancar. Ketika dinyalakan, kedua penyiram air akan memancarkan air ke segala arah sejauh 5 meter. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Oke. Jarak antara kedua penyiram air. Yang ditanya jarak antara kedua penyiram air kan? Berarti kita wajib menarik garis lurus nih ke sini, guys. Coba ini aku ganti warna ya. Nah, ini nih ditanya nih jaraknya berapa. Kayak sisi miring ya. Ini kan kalau kita gambar tuh seret. Jadi segitiga siku-siku. Ini mencong. Nah, kayak gini. Di sini siku-siku. Kan kita punya panjangnya 20. Tadi di sini dikurangi 6. Di sini 6. Berarti 20 kurangi 12 ya. Nah, ini kan 12. Kalau jumlah maksudnya ya, sama dengan 12. Berarti 20 kurangi 12 8 nih di sini, guys. Kemudian yang ini yang tegak ya. Yang tegak ini. Itu berarti kan ada 16 ya. 16 panjangnya dikurangi 12 kan? Ini 6 berarti juga 6. Berarti 4. Nah, yang ini itu adalah 4. Berarti kita punya segitiga gini nih. 4, 8. Ini berapa? Pakai rumus Pitagoras ya. Di sini jawabannya 4 akar 5. Coba kita cek ya. Miring kuadrat. Nah, miring kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat tegak sama alas. Oke, ini kan 60. Kalau aku tuh ngitung kayak gini, teman-teman. Kan miring nih. Kan jadinya akar ya. Nah, terus 8 itu kan 4 kali 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke. Nah, ini bisa kita pecah nih. Kalau misalkan bisa cepet langsung aja. Cuman ini aku jabarkan biar teman-teman paham ya. Kan 4 kuadratnya kembar gas. Kembar guys. Nah, kita keluarkan. Nah, kemudian di dalam kurung kita bikin yang tidak kembar. Tadi kan 4 pangkat 2 udah kita keluarkan. Berarti tersisa 2 pangkat 2. Nah, di sini tadi kan nggak ada temannya ya, tapi sebenarnya dia punya teman loh, teman goib. Di sini ada angka 1. Nah, kayak gitu. Nah, ini 1. Paham ya?
itu bisa kita pecah guys. Jadi ini kayak 4 akar 2 dikali. Jadi kalau akar perkalian tuh bisa kita pecah nih akarnya nih. Jadi ini 2 kuadrat tambah 1 ya kan. Akar 4 kuadrat berapa ya? Kuadratnya hilang, tinggal 4. Terus ini 2 kuadrat itu kan 4 tambah 1 5, 4 akar 5. Betul ya jawabannya D ya. Sweet. Kayak gitu aku kalau ngitung. Tapi misalkan teman-teman kayak bisa langsung menghitung di kepala ya, ini bisa langsung lompat ke sini loh caranya. Langsung ketemu 4 akar 5. Oke, nomor selanjutnya. Budi menabung di Bank Indonesia Jaya dan sekalian membuat kartu ATM dengan nomor PIN tri dari 6 angka secara acak. Sebulan kemudian Budi mau melakukan penarikan uang. Ya lupa angka-angkanya, Budi lupa. Budi ingat bahwa passwordnya bukan rangkaian 6 angka yang sama. Peluang Budi memasukkan nomor PIN dengan benar. Oke, ditanya peluang. Terus ini bukan rangkaian 6 angka yang sama. Ingat teman-teman. Nomor 11 ya. Kalau ada kata-kata bukan, maka itu artinya adalah peluang komplemennya. Nah, peluang komplemen rumusnya gimana? 1 min peluang A. Nah, kita cari ini nanti nih. Peluang A ini berapa? Peluang A itu apa? Peluang A di sini kasusnya adalah PA itu adalah peluang 6 rangkaian angka sama, iya kan? Nah, kan angka itu kan kalau kita hitung itu ada berapa? Ada 10 ya, dari 0 sampai 9 itu 10 nggak sih? Iya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku hampir aja mau bilang 9 guys. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini totalnya ada 10. Paham ya? Nah, si Budi ini mau nyusun 6 rangkaian angka sama nih. Maka kan rumus peluang tuh gini teman-teman. Oke, aku tulis lagi. Rumus peluang itu adalah NA per NS, iya kan? Nah, jadi ini itu adalah 6 rangkaian angka sama. Jadi banyak cara 6 rangkaian angka sama yang dapat disusun sama Budi. Paham ya? Kan Budi menyusun 6 angka nih. Kalau rangkaian angka sama dari 0 sampai 9 kan ya ada 10 macam. Perhatikan. Tuh 2, 3. Oh, aku nggak perlu gambar ininya ya teman-teman ya. Aku nggak perlu kasih ini biar teman-teman nggak bingung. Nih, 6 rangkaian angka sama tuh kayak gini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, ya kan? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya sampai ada 10 macam kan? Nah, maka ini rangkaian angka samanya itu ada 10 macam teman-teman. Untuk NA kita udah nyari. NS-nya gimana? Nah, NS, Budi ini kan tadi ingin menyusun 6 angka yang mana angkanya boleh kembar. Nah, angkanya boleh kembar. Nah, ini sebenarnya adalah faktorial teman-teman. Kan ada 10 angka yang kita punya ya. Ada 10 variasi angka dari 0 sampai 9, iya kan? Nah, dari 10 angka ini, pertama-tama Budi bisa menggunakan berapa angka nih? Kan bisa digunakan semua 10 angka itu. Jadi ada 10 macam angka yang bisa Budi pakai untuk digunakan sebagai nomor PIN pertama. Ini ceritanya urutan PIN-nya ya. Nah, lalu urutan PIN yang kedua. Ada berapa banyak angka yang bisa digunakan sama Budi? Ada 10 lagi kan? Karena boleh berulang. Ingat, ini rangkaian angka sama. Angka sama. Ya. Sehingga memang di sini angka-angkanya itu boleh berulang, teman-teman. Lalu urutan PIN ketiga. Budi bisa menggunakan berapa banyak angka dari 10 angka itu? Ya 10 lagi kan? Kan bisa berulang. Nah, kalau boleh berulang tuh ya 10 terus teman-teman. Sehingga NS-nya itu sama dengan 10 pangkat 6. Paham ya? Harus paham. Maka PA sama dengan, tadi kan NA per NS, NA-nya 10, NS-nya 10 pangkat 6. Yang ditanya, Budi ingetnya kan maksudnya bukan rangkaian angka sama. Nah, kita nyari komplemennya sekarang ya. Komplemen. Maka PA komplemen sama dengan 1 min 10 per 10 pangkat 6. Oke, mari sekarang kita sederhanakan, kita jabarkan dulu ya. 1 itu kan 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6, kita samakan penyebutnya ya. Dikurangi 10 per 10 pangkat 6. Kita taruh sebelahnya. Lalu, coba ini kita gabung ya. 10 pangkat 6 min 10 per 10 pangkat 6 ya kan. Nah, kita sederhanakan. Kita keluarkan satu angka 10. Maka tadinya kan 10 pangkat 6. 10 itu kan 10 pangkat 1.
kalau kembar sama-sama 10 tuh pangkatnya yang kemudian bisa kita jumlah, bisa kita kurangi kayak gitu. Berarti ini 10 pangkat 5 min, nah di sini kan 10 sendirian, maka kita taruh angka 1 di sini. Nanti kalau kita kali ke dalam, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 kayak gitu. 10 pangkat 1 dikali min 1, ya min 10 pangkat 1, ya kan, ini kan pangkat 1 per, nah ini kita jabarkan nih 10 pangkat 6 biar bisa dicoret ya dengan atasnya. Ini kan sama dengan 10 kali 10 pangkat 5. Nah ini kan pangkat 1, kalau kita jumlah pangkatnya pangkat 6 kayak gitu. Udah sama nih, kita coret. Maka jawabannya adalah 10 pangkat 5 min 1 per 10 pangkat 5. Jadi harus kita jabarkan, harus disederhanakan ya teman-teman ya. Memang sih 10 pangkat 6 min 10 itu ada ya di B, tapi itu salah karena nggak sederhana. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya teman-teman ya? Nah, nomor selanjutnya nih teman-teman. Yang ini tadi jawabannya D kan? Budi ingat bahwa passwordnya rangkaian 6 angka yang berbeda. Oke, sekarang berbeda. Kalau tadi kan sama. Kalau sama ini berarti angka yang dipakai boleh berulang. Kalau berbeda maka angkanya nggak boleh berulang. Dan ini langsung ditanya peluang Budi memasukkan nomor PIN dengan benar ya. Peluang lagi. Ingat bahwa passwordnya rangkaian 6 angka yang berbeda. Berarti sama teman-teman ya. Cara nyari peluang tuh sama kok. Jadi PA sama dengan NA per NS kayak gitu. Karena di sini nggak ada kata-kata bukan, berarti kita nggak nyari komplemennya. Kita memang nyari peluang A-nya gitu. Nah, NA itu apa berarti? Kejadian atau banyak cara 6 rangkaian angka yang berbeda. 6 rangkaian angka berbeda itu kayak gimana? Kayak gini teman-teman. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 rangkaian angka berbeda, itu kan tadi kan ingat, angka itu kan dari 0 sampai 9 ya. Ini kan banyaknya ada 10. Nah, karena Budi ingin menyusun 6 pin, itu kan pertama-tama kan ada kombinasi, maksudnya ada sebanyak 10 angka. Maka dia bisa untuk urutan pin yang pertama, nah yang pertama ini, dia bisa menggunakan ke 10 angka itu. Paham ya? Nah, ini harusnya aku jabarkan sih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Nah, kan dia sudah pakai 10 angka nih untuk yang pertama. Maksudnya dia bisa menggunakan ke 10-10-nya. Nah, kemudian udah kepake 1 nih teman-teman. Tinggal berapa kombinasi sekarang atau tinggal berapa macam angka? Tinggal 9. Maka nanti dia hanya bisa menggunakan 9 jenis. Gitu loh. Udah kepake nih 1, tinggal 8 macam angka yang bisa dia pakai. Itu terus ya. Jadi terus kepake. Ini berarti tinggal 7, kemudian tinggal 6, kemudian tinggal 5 kayak gitu. Jadi untuk NA-nya adalah ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kayak gitu teman. Per NS. Sekarang NS-nya ya kita cari ya. NS sama dengan 10 pangkat 6 dong, sama kayak tadi. Kan 10 pangkat 6 itu adalah banyak cara dia menyusun seluruh angka, baik yang sama maupun yang berbeda, kayak gitu. Ya udah teman-teman, ini kita masukkan. Oke, sebentar ini aku pindah ke sini ya. Oke, aku pindah ke sini. Ya, harusnya nggak ada ininya. Kan NA-nya kita udah punya nih. Maka PA kan NA per NS 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 10 pangkat 6 tuh kita jabarkan ya biar kita bisa coret-coret dengan atas. Coba 5, 6. Coret-coret dibagi 5 1, dibagi 5 2. Coret-coret dibagi 2 tinggal 3. Oke, ini habis. Ini kita bagi 2 4, bagi 2 5. Ini kita bagi 2 bagi 2 5. Oke. Terus ini kita bagi 2 5. Oke. Tuh, ini sudah 5 kali 5 itu kan 25 teman-teman ya. 25 kali 5 itu 125. Dikali 10 kan 1250. Nah, berarti penyebutnya ini udah benar ya. Kan pilihan gandanya semuanya per 1250 ya. Tinggal atasnya nih kita kalikan nih. Tinggal berapaan tadi? Aku tulis lagi ya, 9, 7 sama 3. Bener gak? Itu. Oh iya bener ya. Oke, 9 kali 3 27. Lalu dikali 7 ya.
27 kali 7, 7 kali 7 49, 4, 14 18, 189. Oke, jawabannya adalah 189 per 1250. Ini peluangnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman caranya. Lanjut, berikut adalah tabel klasemen, bacanya gimana ya? Sementara 5 klub teratas Bundesliga Jerman tahun 2022. Ini ada klubnya ya. Jadi ini adalah 5 teratas ya. Bayern Munchen, Borussia Dortmund gitulah. P ini apa sih? P ini adalah yang udah bermain ya. Jadi P itu played biasanya kayak gitu. Jadi ya mereka udah main berapa kali gitu loh tuh P. Ini M ini menang, S ini seri, K ini kalah kayak gitu. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan. Oke, 2 pertandingan dengan setiap tim lain di mana terdapat 18 klub yang bermain dalam. Poin yang diberikan adalah setelah klub memainkan sekitar 27 pertandingan dengan perhitungan skor dari kemenangan 3 poin, imbang atau seri 1 poin dan kalah ini 0 ya. 0 poin. Oke. Total banyak pertandingan dalam Bundesliga. Sorry ya teman-teman, ini nggak aku ketik. Jadi emang agak blur gambarnya ya. Jadi total pertandingan Bundesliga Jerman berapa gitu. Kan tadi kan ada 18 klub ya teman-teman ya, 18 klub. Jadi mereka tuh kayak saling berpasangan. Nah, itu biasanya adalah kombinasi. Kombinasi 18-2. Kombinasi 18-2 kayak gitu. 18 faktorial. Kemudian 2 faktorial. 18 kurangi 2 faktorial. 18 faktorial per 2 faktorial. 18 kurangi 2 berapa? 16 faktorial. Nih coret-coret. Jadi ini kan kalau kita pecahkan 16 faktorial kali 17 kali 18. Berarti tinggal 17 kali 18 per 2. Coret-coret 9. 179 kali 17 kali 9 berapa ya teman-teman? 17 kali 9. 10 kali 9 itu adalah 90. 7 kali 9 berapa ya? 63 ya teman-teman ya. Oke, 63 berarti ini 153. Nah, tapi karena setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim, ya udah ini kita kali 2. Jadi 153 kali 2. 306 kali bertanding. Numpuk-numpuk ya. Oke, jawabannya ini teman-teman 306, jawabannya C. Kayak gitu, gampang ya. Sekarang nomor 18. Untuk menjamin Munchen menjadi juara liga, tambahan poin minimal yang harus diraih klub Munchen adalah, oke. Pertama-tama kita harus hitung poinnya masing-masing nih teman-teman. Tadi kan menang dapat 3, imbang 1, kalah nggak usah kita hitung ya. Nah, ini nggak usah kita hitung nih. Oke. Taruh mana ya? Taruh sini. Jadi untuk Munchen itu M, Dortmund itu D, Lev, Ley, dan Frey. Tapi kan kita butuh ini sebenarnya ya. Jadi agar ini yang menang, agar dia tetap juara 1, terus kan mau tidak mau dia nggak boleh dikalahkan sama yang Dortmund ya. Jadi Min tuh nggak boleh dikalahkan sama ini. Kita fokus ngitung Kita fokus ngitung poinnya ini ya. Yang 2 ini kita hitung. Permainan ada 29 yang udah dimainkan. Oh oke. Kan tadi kan dia ada 18 klub teman-teman. Iya kan? Lalu banyak permainan masing-masing tuh, banyak main tiap klub. Itu kan sama dengan 18-nya kita kurangi 1. Nah, gampangannya gitu. Itu kan 17. Karena masing-masing main 2 kali, berarti ya kita kali 2 sama dengan 34 kali. Masing-masing klub tuh 34 kali teman-teman. Nah, ini teman-teman paham nggak gimana cara, kenapa kok dia itu bisa dikurangi 1 gitu loh. Ilustrasinya gini teman-teman, gampangannya ya. Kalau ada 5 klub aja. Jadi satu klub ini dia bermain berapa kali gitu loh. Kan 1 nanti akan bermain sama 2. Lalu nanti 1 juga akan bermain sama 3. Lalu sama 3. Lalu sama 4. Lalu sama 5 ya kan. Ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Iya kan? Kayak gitu. Itu untuk satu klub. Pasangannya satu klub. Jadi dia bermain banyak kalinya itu harus
dikurangi 1. Tapi karena di sini ada catatan 2 kali bertanding, ya kita kali 2. Setelah kita kurangi 1, kita kali 2. Paham ya? Oke, paham. Kita langsung hitung nih poinnya. Jadi poin untuk yang Munchen ya, dia menang 22. Poinnya 3 dikali 3. Sama seri 3, tinggal ditambah 3 karena seri itu poinnya 1 ya teman-teman ya. Jadi ini 66 tambah 3, 69 poinnya dia. Sekarang Dortmund. Poinnya Dortmund berapa? 19 kali 3, serinya 3 tambah 3. 19 kali 3 itu berapa teman-teman? Itu 27 kan, 357 ya. 57 tambah 3, 60. Benar nggak 60? Benar ya? Oke, benar. Nah, masing-masing sudah bermain 29. Jadi, aku tulis di sini deh. Munchen itu sudah bermain 29. Maka sisa pertandingan itu berapa teman-teman? Kan tadi ada 34. 34 kurangi 29 berapa? 5. Nah, karena masing-masing juga sudah bermain, Dortmund juga sudah bermain 29, sisanya juga 5 ya. Sisa 5 pertandingan. Sorry, ini sisa ya. Pertandingan. Ini sama, sisa 5 pertandingan. Oke, seandainya kita ilustrasikan nih, mereka ini menang semua dah dari sisa pertandingan itu. Jadi kalau kita lihat poinnya D deh. D ini yang paling mungkin mengalahkan Munchen ya. Itu kan 60 ditambah, kalau 5-5-nya menang berarti 5 dikali 3. Berarti 60 tambah 15, 75. Nah, setidaknya Munchen harus minimal tuh dia poinnya harus 75, bukan 75 kok, 75 jadi seri ya. Minimal harus berarti poinnya si Munchen itu harus 1 lebihnya dari D. Dari Dort apalah tadi namanya, dari si D ini tadi. Oke? Jadi setidaknya dia poinnya harus 76. Paham ya? Biar menang, karena ini sudah poin maksimalnya si D nih. Dia sudah nggak bisa lebih dari 75. Karena kita udah hitung 5 sisa pertandingan ini, dia udah kita menangin semua. Nggak ada yang seri gitu. Ini untuk kemungkinan terburuk ya. Maka sekarang poinnya si Munchen berapa? Poinnya Munchen kan 69. Nah, untuk bisa mencapai 76 berarti kan ya 76 poin minimal ya. Nah, sehingga minimal poinnya si Munchen itu harus sama dengan 76 dikurangi 69. Berapa teman-teman? 6 kurangi 9, 6, 7, 8, 9, 7 poin. Jadi setidaknya dia harus nambah 7 poin nih biar bisa melebihi 75. Karena kalau yang lain ini dia kan masih bermain 28 ya. Ya selisihnya 1 lah. Terus ini juga menangnya 15. 15 kali 3 45. Coba ini kita hitung poinnya ya. Oke, kita hitung dulu deh. 15 kali 3 tambah 6. 45 tambah 6. 45 tambah 6 51 tuh kan. Jauh ya. Kemudian ini 14 kali 3 nih yang Leipzig. Tambah serinya 6. 14 kali 3 itu berapa teman-teman? 3, 42 tambah 6, 48. Kemudian ini 12 kali 3 itu sama dengan 6 ya. Tambah serinya 9. 12 tambah 3, 12 kali 3 berapa sih? 36. 36 tambah 9 adalah 45. Tuh kan jauh ya. Jadi yang mungkin mengalahkan itu hanya D ini. Hanya Dortmund. Paham ya teman-teman ya? Jadi jawabannya adalah minimal dia harus meraih 7 poin. Jadi jawabannya adalah B. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nomor 19 nih, masih Liga Jerman. Dari sisa pertandingan, jika klub Dortmund memenangkan 1 pertandingan dan sisanya kalah, kemungkinan yang terjadi agar Leverkusen tuh yang ketiga ya, menempati, ganti warna guys, gak kelihatan. Agar Leverkusen menempati posisi kedua pada pertandingan. Oke, kita itu dulu poinnya ya. Tadi berapa sih yang, bentar ya. Tadi yang Munchen, kemudian Dortmund, Lei, kemudian F. Tadi poinnya kalau nggak salah 69 nggak sih, ya kan? Di sini sisa pertandingan ya. Di sini sisanya adalah ini tadi sisa 5 berarti ini sisa 6. Karena tadi kan totalnya 34 ya. Nah, 28 berarti sisa 6. Oke.
Ini tadi poinnya 60 nggak sih? Lalu ini tadi aku lupa, aku ingat tadi ini 45. Ini tadi kita hitung lagi aja. Bentar ya, ini 14 kali 3 tambah 6. Yang Leipzig. Ini tadi berapa teman-teman? 3, 3, 4, 42, 48 sih. Ini 48. Ini tadi berapa ya yang Leverkusen ya? 15 kali 3, 45, 45 tambah 6. Oh, 451. Oke. Lalu tadi si Dortmund itu kan 5 pertandingan ya. Nah, kita tulis menang dari sisa ini ya. Menangnya 1 kan, sisanya nggak usah kita hitung. Berarti kan tinggal 60. Ini 1 kali 3, 63 ternyata poin akhirnya dia. Oke. Nah, terus siapa nih? Yang nomor 1 kan masih Munchen ya, masih Munchen, tapi Munchen nggak tahu ya dia itu menang berapa kali gitu loh. Nah, di sini kita diminta untuk memilih mana pilihan ganda yang benar, teman-teman. Berarti kita harus fokus aja nih menghitung masing-masing. Kalau misalkan si ini tadi, si Leverkusen kan ya, yang ditanya ya Leverkusen, ini dia menang 4 seri 2, berarti kan ini aku kasih pembatas ya, Leverkusen berarti kan 51 tambah 4 kali 3 tambah 2 karena serinya 2. 12 tambah 2 14. 14 tambah 51 berapa teman-teman? 14. 65. Oke. Nah, dia bisa naik nih jadi juara 2, ya kan? Kemudian ini tadi kan 69 ya Mas Ian ya. Ini 69. Karena kita nggak tahu ketentuan dia dari sisa pertandingan tuh dia menang berapa kali. Jadi 69 lah tetap poin akhirnya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan harusnya aku di sini ya, untuk yang nomor 1 ini 4 menang 2 seri, dia poinnya jadinya 65. Kalau yang kedua 4 menang 1 seri, 51 tambah 4 kali 3 tambah 1. Tadi 12, 13 tambah 13 berapa nih? 64. Oke, 64. Yang ketiga kalau 5 menang 1 seri, 5 menang 1 seri, 51 tambah 5 kali 3 tambah 1. Ini tambah 16, 67. Bener nggak? Oke, 67. Yang keempat 51 tambah 6 menang, langsung 6 kali 3 18 ya. Ini tambah 18, 9, 69. Kalau 69 dia seri ya, maksudnya dia imbang sama si Munchen, artinya dia nggak juara 2 dong, dia imbang, dia juara 1. Agar dia mempertahankan juara 2, maksudnya agar dia bisa naik jadi juara 2, harusnya ya dia poinnya yang ini dulu nih, 65, 64 sama 67 kan, ini kurang dari 69. Kalau 69 tuh kembar ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2 dan 3 aja yang benar. Jawabannya A. Oke, next. Hikmat berprofesi sebagai penjual tiket konser band A. Pada hari pertama ia berhasil menjual 10% dari tiket yang dibelinya. Pada hari kedua ia berhasil menjual sepertiga dari tiket sisa penjualan maksudnya dari tiket sisa penjualan di hari pertama. Wait, gini aja dulu. H1 dia berhasil menjual 10% dari tiketnya, kita anggap aja A ya. Nah, 10% A. Oke. Hari kedua dia berhasil menjual berapa tadi teman-teman? Ini sepertiga dari sisa penjualan. Berarti sepertiga dikali sisanya, kalau kita anggap awal-awal tuh dia 100% tiket, berarti dikurangi 10% kan? Nah, lalu dikali sepertiga hari kedua. Pada hari ketiga ia hanya berhasil menjual 10 tiket. Hari ketiga 10 tiket, 10 lah, jadi ya 10 biji gitu. Apabila jumlah tiket tersisa 56, sisa tiketnya terakhir 56 ya. Banyak tiket yang dijual Hikmat. Oke, jadi dia sebenarnya menjual berapa tiket sih gitu ya. Berarti yang ditanya ini A teman-teman. A, si tiket tadi kan aku misalin A kayak gitu. Ini pertanyaannya jangan terjebak loh ya. Jadi ini bukan yang berapa banyak tiket yang sudah dijual, bukan begitu, tapi yang dijual. Berarti kita mencari tiket awal. Kayak gitu. Oke, ini kita hitung dulu nih. 10% itu kan sama dengan 10/100. Hari kedua nih berapa nih? Hari kedua nih kita hitung di bawah ya teman-teman ya. Ganti warna deh, shred. Kan sepertiga dikali 100 tuh 100% 100/100 A min 10/100 A ya kan, karena 10% adalah 10/100. 100 kurangi 10 berapa teman-teman? Sepertiga 90/100 A. Coret-coret. Nah, oke, habis coret-coret tinggal 3. Oh, jadi hari kedua dia menjual berapa nih? 3/10 A.
Oke. Nah, sisa itu kan sama dengan, udah kita bisa cari nih. Sisa itu sama dengan jumlah tiket awal dikurangi 10. Ini kita sederhanakan ya, seret-seret, jadi tinggal 1/10. Oke. 1/10A dikurangi 10 tiket. Oh, hari kedua dulu ya. 3/10A dikurangi 10 ya kan teman-teman. Sisanya berapa? Sisanya adalah 56. Sama dengan A itu kan 10/10, biar sama-sama per 10 ya. Nah, min 1/10A, min 3/10A, min 10. Min 10 nya kita pindah ke kiri, jadi 56 tambah 10 sama dengan 10 kurangi 1 berapa? 10 kurangi 1 adalah 9, kurangi 3 6. 6/10A, ya kan? Oke, jadi ini 66 ya. Terus ini 6/10A teman-teman. Seret. Jadi dibagi 6. 11. Lanjut sini. Jadi 11 sama dengan A/10 ya kan. Ini kali silang, seret. Ini kan per 1. Jadi A sama dengan 11 kali 10, 110. Oh, ternyata dia menjual 110 tiket aslinya. Oke, gitu deh. Paham ya? Jawabannya adalah C. Lanjut teman-teman, gambar di bawah menunjukkan dua buah lingkaran yang sepusat. Masing-masing lingkaran terbagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Oke. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, maka peluang titik yang diambil terletak pada daerah yang diarsir. Oke. Jadi misal di sini ada titik ya. Maksudnya kan memilih satu titik ya. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi luas lingkaran ini semuanya sama dengan 3 kali luas lingkaran kecil ya. Oh, kita misalkan dulu nih. Wait, keliru. Lingkaran kecil itu sama dengan, misalkan katakanlah A ya teman-teman ya. Maka luas lingkaran seluruhnya itu kan berarti 3 kali A teman-teman ya. Lingkaran seluruhnya nih. Sekaligus kita menghitung yang kecil kayak gitu. Lalu lingkaran yang besar ini tapi tanpa lingkaran kecil yang di tengah. Tanpa lingkaran di tengah. Paham ya? Itu kan sama dengan 3A luas lingkaran seluruhnya itu dikurangi luas lingkaran kecil sama dengan 2A. Oke, kenapa kita harus mencari luas lingkaran? Karena memang yang diarsir itu kan adalah luasnya ya teman-teman ya. Kalau kita mencari peluang, sama rumusnya ya. Peluang A adalah NA per NS. NA itu apa teman-teman? NA itu adalah luas diarsir. Iya kan? Luas diarsir. Lalu dibagi dengan semestanya kan semuanya teman-teman ya. Jadi titik ini kan bisa dari mana aja. Kita bisa ambil dari sini kan semuanya titik. Jadi dia adalah luas lingkaran seluruhnya. Jadi luas lingkaran semuanya. Semesta itu selalu begitu, semuanya. Nah, sekarang kita cari luas yang diarsir nih. Luas diarsir itu kan dia adalah ini. Jadi dia adalah 2 bagian dari 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan tadi ya. Jadi 2 bagian dari 8 bagian dikali luas ini teman-teman. Luas lingkaran yang hanya ada di luar ini tadi. Tanpa yang kecil. Karena yang diarsir kan ada di situ. Jadi dikali luas lingkaran yang dia itu besar tapi tanpa lingkaran tengah itu adalah berapa tadi? 2A ya, 2A. Coret-coret 4, coret-coret 2 sama dengan setengah A. Oke. Luas lingkaran semuanya kita udah punya nih 3A. Maka PA sama dengan setengah A dibagi 3A. A-nya coret. Setengah dibagi 3. Nah, kalau dia itu pembagian, cara menyelesaikannya dia pecahan. Maka ini dibalik teman-teman. Ini kan 3/1. Maka setengah dikali 1/3 sama dengan 1/6. Jadi peluangnya adalah 1/6 ya. Jawabannya adalah C. Paham gak teman-teman? Ya, insya Allah paham ya. Oke, lanjut. Ani mendapat kesempatan untuk mengambil boneka dari 2 kotak yang berbeda.
dengan isi sebagai berikut. Oke, ini adalah kotak pertama, kotak kedua. Kotak pertama isinya boneka beruang putih 3, kotak kedua 5. Boneka beruang coklat 2, kotak 2 2. Boneka anjing putih kotak 1 4 dan seterusnya teman-teman, sudah ada di tabel ya. Jika Ani mengambil boneka dari kotak 1 dan 2 masing-masing 1 secara acak, manakah peristiwa yang paling mungkin terjadi? Kan ini kotak nih. Kotak 1. Ini kotak 2. Oke. Nah, ini kan di sini kan ada boneka-boneka ya. Jadi ada 3, 2, 4 sama 3. Nah, di sini ada 5, 2, 4, 1 dengan jenisnya masing-masing ya, sesuai dengan tabel. Oke. Dia ngambil di sini ambil 1. Iya kan? Di sini juga ambil 1. Kan mengambilnya kan masing-masing 1. Jadi tidak ada hubungannya ya antara kotak ini ya. Jadi dari kotak 1 diambil 1, dari kotak 2 diambil 1, kayak gitu teman-teman. Maka berarti peluang terambilnya boneka dari masing-masing kotak itu kan kayak gini. Kalau misalkan beruang putih itu BP gitu ya, beruang coklat nanti kita BC, anjing putih itu AP, anjing coklat AC. Nah, kan masing-masing ini kan punya peluangnya sendiri-sendiri. Misalkan aku tanya berapa peluang terambilnya beruang putih, kita tinggal membagi banyaknya beruang putih dibagi dengan semesta. Nah, semestanya berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 12. 5, 6, 7, 8, ini juga sama-sama 12 ya. Oke. Nah, berarti ya jumlah beruang putihnya berapa tadi? Beruang putih 3 dibagi dengan 12 sama dengan 1/4 ya. 1/4. Ini peluang terambilnya beruang putih teman-teman. Artinya berarti nanti peluang yang paling mungkin, nah yang paling mungkin itu adalah berarti yang peluangnya terbesar. Jadi paling mungkin itu adalah yang peluang terbesar. Paham ya? Nah, oke, sekarang kita langsung cari aja deh. Beruang coklat berarti kan 2/12, 1/6. Atau teman-teman kalau misalkan ini nggak perlu kita sederhanakan, biar nanti bisa membandingkan mana yang paling besar. Tapi tentunya 4/12 ya. Ini kan 3/12, ini kan 4/12, ini 3/12. Mana teman-teman di sini peluang yang paling besar? Yang ini kan 4 itu yang paling gede. Penyebutnya sama 12. 4 yang terbesar, berarti 4 nih peluangnya yang paling besar. Jadi peluang dari kotak 1 yang paling mungkin terambil adalah anjing putih. Terus di kotak 2 sekarang. Kotak 2 berarti kelihatan ya. Ini yang 5 ini tadi apa? Beruang putih BP. BP berarti 5 kan paling gede, 5/12. Oke. Ini jawabannya. Jadi dari kotak 1 terambil anjing putih, kotak 2 beruang putih. Maka kita lihat ya di opsi. Ani mendapat 2 boneka beruang. Ani mendapat 2 buah boneka anjing. Ani mendapatkan 2 buah boneka anjing putih. Ani mendapatkan 2 buah boneka berwarna coklat. Oh oke, jadi ini juga ada ini teman-teman, harus kita cek nih. Berarti yang coklat nih sekarang, sorry ya. Kalau putih sama putih itu adalah 7. Kemudian coklat sama coklat itu adalah 5. Nah, berarti kan lebih besaran terambil peluangnya yang warna putih ya. Kemudian ini yang putih 9. Nah, yang coklat 2. Berarti yang peluang terbesarnya adalah terambil 2 boneka berwarna putih, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah B. Jadi bukan ini ya. Ternyata ini masih 5/12, ini 4/12. Sekarang ini kan jenis per jenis bonekanya. Sekarang jenis warna. Jenis warna tadi ternyata, nih aku tulis di sini ya. Untuk yang putih kotak 1 itu kan adalah total tuh yang warna putih itu 3 ditambah 4 yaitu 7 7/12. Sementara yang coklat itu kan 2 tambah 3 yaitu 5, masih di kotak 1 ya, 5/12. Sementara di kotak 2 untuk jenis warna yang putih itu di kotak 2 adalah putih tadi 5 tambah 4 9/12, lalu yang coklat 2 tambah 1 di kotak 2 tadi ada 3/12. Kan ini peluang terbesarnya adalah boneka warna putih ini. Kayak gitu. Karena ada pilgannya seperti itu ya. Di opsi itu ada yang B nih. Berarti ini salah. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman. Lanjut ya teman-teman ya. Ini tadi jawabannya adalah B. Salah. Ini ya B. Oke, sekarang nomor 16 ya. Sebuah sekolah mengadakan kerja
bakti dengan peserta siswa laki-laki 32 orang dan siswa perempuan 20 orang. Jika guru laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama ikut kerja bakti. Oh, jadi ditambahi sama guru laki-laki dan guru perempuan yang jumlah mereka tuh sama tapi nggak tahu berapa ya. Maka perbandingan peserta kerja bakti laki-laki dan perempuan menjadi oke. Ya tinggal gini teman-teman. Kan perbandingannya perbandingan laki-laki dan perempuan nih. Nah, kayak gitu. Oke, kita tulis ya. Laki-laki siswa itu 32. Perempuan siswa 20. Kemudian ketambahan guru nih, guru. Guru perempuannya itu kan katakan jumlahnya kita misalkan nih A. Nah, laki-lakinya jumlahnya juga A karena tadi di sini katanya jumlah guru laki-laki dan perempuan yang ikut tuh jumlahnya sama, teman-teman. Nah, sama. Nah, perbandingannya jadinya sekarang 4:3. Nah, jadi kalau dibandingkannya adalah laki-laki per perempuan, berarti kan ini kita jumlah. Kebalik ya nulisnya ya. Harusnya ini tadi. Sebentar. Perempuan kan di bawah ya, lalu laki-laki di atas. Sret. Oke. Jadi ini harus dijumlah. Jadi ini 32 tambah A. Perbandingannya dengan perempuan 20 tambah A. Oke. Jadi laki-laki per perempuan sama dengan 32 tambah A per 20 tambah A. Sama dengan perbandingannya adalah di soal 4/3. 4/3. Oke, lalu kita kali silang. Ini gak usah dilihat ya. Jadi kita langsung ke sini. Oke. 3 kali 32 tambah A sama dengan 4 kali 20 tambah A. Oke. Ini kali sini 96. Ini kali ini 3A. Ini kali ini 80, ini kali ini tambah 4A, oke? Nah, karena ini lebih kecil, ini kita pindah ke sini ya. Jadi ini 4A min 3A sama dengan 96, 80-nya pindah ke sini, min 80. Jadi 10 sama dengan A. Oke, berarti A-nya 10 sudah, kan 4A kurangi 3A. Berarti laki-lakinya yang guru nih 10. Perempuannya juga 10. Lalu totalnya sekarang berapa teman-teman? Ya kita jumlahin aja semuanya. Ini kan 20. Ini 52. Berarti ini 96. Astagfirullah. Aku mikir kok nggak ada jawabannya ya. Oh my god. Jadi ini 16. Oke, berarti ini 16. Ini 16. Ini 32. 52 ditambah 32 adalah 84. Udah, jawabannya 84. Gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan penalaran matematika part 2. Soal-soalnya yang aku ambil dari X ya, alias Twitter dulu sebelum dibeli sama si itu. Oke, gimana teman-teman? Jadi makin paham nggak kira-kira dengan soal-soal model pemat gitu ya? Semoga dengan semakin banyaknya latihan teman-teman semakin bisa menguasai pemat untuk nyiapin UTBK-nya nanti. Dan aku ngingetin lagi yang tadi aku bilang di awal, aku bikin grup tele gitu ya, untuk bisa menjadi wadah teman-teman buat bisa nanya-nanya, intinya belajar bareng sama aku. Teman-teman di situ boleh nanya apa saja gitu ya di grup itu, nanti linknya aku sertakan di bawah. Pokoknya silahkan yang mau join, gratis tanpa bayar gitu ya. Itu murni untuk bantu teman-teman semuanya, oke? Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Ruang Belajarmu. Dan mohon maaf jika ada yang salah-salah kata, kepeleset, karena aku sering kepeleset ya teman-teman ya, karena otakku, tangan, dan kadang itu sama apa yang aku ucapin tuh kayak kadang nggak nyambung, karena ya namanya manusia ya, tempat salah dan hilaf, oke? Mungkin itu dulu ya teman-teman ya, kita ketemu lagi di pembahasan video-video aku berikutnya, pembahasan soal-soal UTBK di video berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.